Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, pemulihan. Yesaya 35, ayat 3-4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang, dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang, menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Nabi Yesaya menubuatkan tentang pengharapan di masa yang akan datang. Pada saat kemuliaan Allah dinyatakan, maka akan terjadi perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Saat Allah hadir dan bekerja di tengah-tengah umatnya, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan, duka cita menjadi sukacita, ratap tangis menjadi tari-tarian. Tuhan akan mengadakan pemulihan, baik pada satu orang, maupun sekelompok orang. Karena itu, kita perlu menaikkan doa, agar Allah hadir dan menyatakan kemuliaan-Nya, sehingga ada perubahan dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Yesaya juga memberitahu umat Allah pada saat itu, bahwa ada 3 kelemahan, yang menjadi penghalang mereka untuk bersekutu dengan Tuhan dan memperoleh keberhasilan hidup. Yang pertama, tangan mereka lemah lesu. Tangan, secara jasmani adalah tangan yang kita pakai untuk bekerja. Tangan secara rohani, adalah tangan yang kita gunakan untuk melayani. Tangan yang lemah, menjadi penghalang bagi kita untuk bekerja, maupun melayani. Kita perlu Tuhan untuk menguatkan tangan kita. Ibrani 12, ayat 12. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah, dan lutut yang goyah. Kemudian kelemahan yang kedua, lutut yang goyah. Hal ini, menyebabkan seseorang tidak dapat berjalan dengan lurus dan baik, sehingga mudah jatuh serta sukar untuk maju. Secara rohani, lutut yang lemah, disebabkan karena kurang berdoa. Oleh sebab itu, kita harus sujud berlutut menyembah Allah. Mazmur 95, ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi, hanya dengan cara ini, lutut kita dapat kuat kembali. Dengan berdoa, berarti kita bersandar kepada Tuhan, sehingga ada kemenangan. Kemudian kelemahan ketiga, tawar hati. Tawar hati, artinya tidak mempunyai gairah atau semangat lagi. Tawar hati, adalah hal yang paling buruk dari ketiga kelemahan ini. Amsal 24, ayat 10 menasihati kita, bahwa orang yang tawar hati akan kecil kekuatannya. Kita tidak boleh tawar hati. Banyak penyebab orang menjadi tawar hati, misalnya saja, kesukaran, kejenuhan, dan sebagainya. Jika ini terjadi, kita perlu dipulihkan oleh Tuhan.
Berharaplah kepada Tuhan karena Tuhan akan menegakkan kita kembali. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini, jika tangan kita mulai lemah, lutut kita mulai goyah, dan hati kita menjadi tawar, mari datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mintalah kepada Tuhan, agar Ia memulihkan keadaan kita menjadi baik, dan menjadikan kita semakin maju di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pemulihan sejati. Kami membutuhkan-Mu, memulihkan hidup kami, dari berbagai terpaan pencobaan hidup, yang hampir mengkaramkan hidup kami. Kami percaya, Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi kami, di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja, maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Sebentar lagi kami akan beristirahat, lindungilah kami, di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami esok pagi, dengan tubuh yang sehat, dan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, senantiasa, memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.